Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Saya mengerti. Tan Yun tersenyum dan menemukan bahwa mata Fang Ziqing penuh dengan kesepian. Tan Yun tampaknya melihat melalui kehilangan Fang Ziqing dan menghibur, "Xiao Qing, jangan khawatir tentang wajahmu. Di masa depan, setelah kami terbang ke dunia surgawi Hongmeng dan membunuh jiwa yang menyambar anjing suci, kami akan menggunakan esensi darahnya untuk membantu Anda memulihkan penampilan Anda. Saudaraku percaya bahwa wajahmu dalam hidup ini tidak akan kalah dengan wajahmu. Terima kasih atas kenyamananmu." Fang Ziqing mengangguk. "Ziqing, kami sangat akrab. Mari kita lihat dirimu." Zenji berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku sangat ingin bertemu denganmu." Ini, Fang Ziqing mencoba berhenti bicara. "Zenji, jangan main-main." Wajah Tan Yun datar. "Xiao Qing tidak ingin kami melihatnya sekarang. Kamu masih..." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Fang Ziqing memegang tinjunya erat-erat dan berbisik, "Kakak, apakah kamu ingin melihatnya?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Aku ingin, tapi aku tidak terburu-buru sekarang. Belum terlambat untuk melihatnya setelah wajahmu pulih." "Tidak masalah. Jika kakakku ingin melihatnya, Xiao Qing akan membuka cadarnya." Sementara Fang Ziqing berbicara, dia menatap Tan Yun dengan kelembutan sekilas di matanya. Apa yang tidak diketahui Tan Yun adalah bahwa ketika Fang Ziqing tidak bereinkarnasi sejak lama, sebagai putri surga yang bangga di negeri dongeng 9 surga, dia sangat memuja Tan Yun. Dengan itu, Fang Ziqing menggoyangkan jari gioknya dan perlahan melepas kerudung yang menutupi wajahnya. Saat ini, Zenji mengeluarkan suara terkejut, "Ziqing, kamu benar-benar cantik." "Iya, Xiao Qing, kamu lebih cantik dari sebelumnya." Sen Subing berkata dengan kekaguman yang tulus, "Bahkan jika ada bekas luka, Anda sudah tak tertandingi dalam kecantikan. Dibandingkan dengan penampilan Anda, saya malu." "Xiao Qing, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada wanita di dunia yang lebih cantik dariku. Sampai sekarang, aku salah. Kamu benar-benar cantik. Aku iri padamu." Ketika Sen Subing memuji, Tan Yun memandang Fang Ziqing, dan matanya menunjukkan warna yang menakjubkan yang sulit disembunyikan. "Tapi wajah aneh Ziqing di depan kami memberi kami kecantikan yang menyesakkan." Hidung Yao yang kecil dan cantik serta bibir merah tipisnya mengungkapkan kekaguman yang tak tertandingi di dunia. Fitur wajahnya sangat indah, yang memancarkan keindahan dalam dan kabur yang memabukkan. Dia bisa melihat dengan jelas, tetapi keindahan yang kabur itu masih ada. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ada 3 goresan dangkal di wajah kanannya. "Kakak, apakah aku benar-benar cantik?" Fang Ziqing menyesap bibir merah tipisnya dan khawatir. Pria di depannya, tetapi dia telah bahagia dan dipuja sejak dia lahir. "Cantik, sangat cantik." Tan Yun tersenyum. Sen Subing tiba-tiba berkata kepada Tan Yun, "Suamiku, Xiao Qing tidak akan menyukaimu. Kamu lihat wajahnya merah." "Han, Bingbing kecil, apa yang kamu bicarakan? Dalam hatiku, dia selalu menjadi saudara perempuanku." Tan Yun berkhotbah. "Suamiku, tidakkah kamu percaya? Aku yakin kamu punya hantu. Aku akan melihatnya." Setelah suara Sen Subing, dia tersenyum dan berkata, "Xiao Qing, kamu tersipu ketika melihat Tan Yun. Apakah kamu menyukai Tan Yun?" "Ah, tidak, tidak, orang tidak merona." Fang Ziqing berkata dengan mengelak dan buru-buru menutupi wajahnya dengan kerudungnya. "Kakak ipar, kamu mengolok-olok orang, dan mereka mengabaikanmu." "Yah, baiklah, aku tidak akan menggodamu." Sen Subing tersenyum dan berbisik kepada Tan Yun, "Intuisi wanita, gadis kecil ini menyukaimu." "Omong kosong." Tan Yun menatap Sen Subing dengan tatapan putih ketika dia menyampaikan pesan. Ketika Sen Subing hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, suara familiar dari seorang wanita yang menangis terdengar dari luar aula. "Ah. Kenapa? Suami. Pergi, lihat apa yang salah dengannya." Sebelum suara Tan Yun jatuh, dia mendengar Suan Yuanrou menangis dan suara kesedihan dan kemarahan yang tidak normal dari luar aula. "Tan Yun, kamu keluar."
Terisak, kamu datang keluar. Tiba-tiba, firasat buruk datang dari lubuk hati Tan Yun. Apakah dia? Ingatan telah pulih. Wajah Sen Subing menjadi pucat sesaat. Suamiku, aku khawatir dia telah pulih ingatannya. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Hadapilah dengan tenang. Yang seharusnya datang selalu datang. Aku lelah menunggu hari ini. Tan Yun menunjukkan jejak kesedihan di matanya, mengambil napas dalam-dalam, menghilang dari aula dan muncul di belakang singa naga emas. Kemudian Sen Subing. Pada saat ini, Xuan Yuanrou, mengenakan Tianxuan Ice Armor dan memegang pedang es Tianxuan, melayang ke langit dan berdiri di lautan awan di atas singa Dewa Naga Emas. Dengan air mata di matanya, pedang itu menunjuk ke Tan Yun, kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih, aku akan membunuhmu. Wosh, wosh. Saat berikutnya, Tuoba Yingying, dan Tai Xianer, Namong Yukin dan yang lainnya mendengar suara marah Xuan Yuanrou dan terbang keluar dari aula Jalan Lingqiao. Pada saat yang sama, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan berlama-lama, Xuan Yuan Changfeng, Cu alami dan tidak terkendali, Tian Lao dan Huang Fuguchong semuanya terbang keluar. Rower, apa yang kamu lakukan? Xuan Yuan Haokong memandang Xuan Yuanrou dalam kehampaan dan berkata, apa yang kamu gila? Kakak perempuan, apa yang kamu lakukan? Dari mata Xuan Yuanrou yang menatap Tan Yun, mereka melihat niat membunuh yang tidak terselubung. Dalam safir pembunuh seperti murid, ada juga arti kebencian. Sepertinya saya tidak sabar untuk menarik Tan Yun dari ototnya. Paman, saudara laki-laki ketiga, saudara perempuan kedua, Zhang Yihan dan Zhang Yizong, naik. Xuan Yuanrou terisak, Tan Yun, dia adalah musuh bebuyutanku. Rower, jangan menakuti paman. Katakan pada paman ada apa denganmu. Xuan Yuan Haokong benar-benar bingung. Dia memandang Tan Yun dan berkata dengan cemas, Yuner, kamu memiliki kekuatan besar. Coba lihat, apakah kamu kerasukan sesuatu yang najis? Namun, Tan Yunting menegakkan dadanya dan mengambil napas dalam-dalam, Jenderal Xuan Yuan, Rou tidak salah. Benar-benar ada kebencian antara aku dan dia. Jangan panggil aku Ruer. Pupil lembut Xuan Yuan memancarkan kilau haus darah, kamu membuatku mual. Tan Yun, kamu tidak sebaik binatang. Sebelum aku memikirkannya, kamu memelukku dan menciumku. Semua kata-kata manis yang kamu katakan kepadaku membuatku merasa bahwa kamu tidak tahu malu dan kotor. Pada saat ini, Sen Subing juga benar-benar marah. Xuan Yuanrou, bersihkan mulutmu untukku. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda sebelumnya, suami saya, Sen Subing, bukan tipe orang yang Anda katakan. Xuan Yuanrou menunjuk Sen Subing dengan pedang. Anda juga seorang wanita bau tak tahu malu. Kamu sama dengan Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata lembut Xuan Yuan, Tan Yun tiba-tiba meledak dan berteriak, Xuan Yuan lembut, cukup. Jika kamu mengatakan, aku hina. Mengapa kamu tidak memikirkan ayahmu yang sudah meninggal, apa yang dia lakukan padaku? Tan Yun, jangan bicara tentang ayahku. Xuan Yuanrou menggertakkan giginya dan berkata, pada awalnya, ketika kamu pertama kali memasuki dunia surgawi Hongmeng, kamu menyembah tuanku sebagai gurumu. Pada akhirnya, kamu menipu guru dan membunuh ayahku. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, Xuan Yuanrou, jadilah seorang pria dan bekerjalah dengan hati nurani. Saya menipu guru dan menghancurkan leluhur saya. Saya katakan, ayahmu mengambil saya sebagai murid, yang merupakan konspirasi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, suara lembut dan dingin Xuan Yuan terputus, pria tak tahu malu yang membalikkan benar dan salah. Bukti apa yang kamu miliki? Mengapa kamu memfitnah ayahku dan seorang mentor yang kamu bunuh? Kamu tidak tahu malu. Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya dan berkata, bukti telah dihancurkan oleh ayahmu. Hal-hal jahat yang dia lakukan, takut terbongkar, menghapus ingatanku. Cukup, Xuan Yuanrou tidak ingin mendengar penjelasan Tan Yun saat ini. Dia memikirkan ayahnya yang sudah meninggal dan Ling Zhu yang tak terhitung jumlahnya yang dibunuh oleh tentara keluarga Tian dan Tan Yun. Kemarahannya bisa dibayangkan. Xuan Yuanrou menunjuk Tuoba Yingying dengan pedang.
Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa kepalamu patah dan kamu bisa kembali dari kematian? Ternyata kamu adalah Tianzu yang jahat, yang membantu Raja Hongmeng membantai pasukan Lingzu kita. Ketika Tuoba Yingying ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Tan Yun. Kamu tidak perlu mengatakannya, dia tidak mempercayai kita sekarang. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong, yang benar-benar berantakan, menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, apa yang kamu bicarakan?" "Paman, jangan bicara dengannya lagi. Jika kamu melakukan ini lagi, persahabatan kita akan putus." Xuan Yuan lembut dan dingin memandang Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan berlama-lama dan berkata, "Apakah kalian semua tuli? Kemarilah." Oh, Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan belum pernah melihat Xuan Yuan Rou begitu marah. Setelah respons bawah sadar, mereka bangkit dari belakang singa Dewa Naga Emas dan tergantung di samping Xuan Yuan Rou. "Aduh, ada apa?" Xuan Yuan Haokong meraung, naik bersama Zhang Yizong dan Zhang Yihan, dan berdiri bersama Xuan Yuan Rou. "Rower, beritahu paman, apa yang kamu bicarakan?" Xuan Yuan Ruxiang mengangkat bahu dan menangis, "Paman, saya akan menceritakan sebuah kisah dan Anda akan mengerti." Dahulu kala, seorang pria muda terbang ke dunia surgawi Hongmeng dan menyembah di bawah kepala keluarga spiritual pada waktu itu. Kepala keluarga spiritual adalah ayah saya di dunia. Pemuda itu adalah Tan Yun. Meskipun penampilannya telah berubah, namanya telah berubah dan wilayahnya menjadi lebih rendah, saya tahu bahwa Tan Yun adalah Maha Guru Hongmeng. Ketika Tan Yun bukan Maha Guru, dia adalah murid ayahku dan adikku. Ayahku menganggapnya sebagai miliknya. Bahkan setelah ayahku tahu bahwa aku jatuh cinta padanya, dia akhirnya mengizinkanku untuk menikah dengannya. Tapi paman, tahukah kamu? Menangis. Xuan Yuan terisak lembut dalam diam, pada malam pernikahan, dia benar-benar membunuh mentornya dan melarikan diri setelah membunuh ayahku. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ayahku memiliki kekuatan besar dan masih ada sisa jiwa yang tersisa. Ayah saya memberitahu saya sebelum dia meninggal bahwa Tan Yun mencoba menempati hati keluarga roh saya, yaitu hati Hongmeng. Jadi aku bersumpah untuk membunuhnya. Kemudian, dia ingin menyatukan dunia surgawi Hongmeng. Pasukan Lingzu kita berjuang untuk menghentikannya. Akhirnya, Lingzu itu dikalahkan. Pasukan Tianzu yang dia bawa hampir membantai Lingzu kita. Akhirnya, dia membunuhku dengan kejam dengan pedang pembunuh Hongmeng. Melihat Xuan Yuan Rou yang terisak-isak, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, "Aku tidak ingin mengintip ke dalam hati keluarga spiritualmu. Kenapa kamu tidak percaya aku? Kenapa kamu percaya ayahmu? Juga, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu sama sekali. Aku hanya ingin menyakitimu dengan serius." Pada saat itu, aku terluka parah oleh murid Dewa Keluarga Roh dan kehilangan akal sehatku, jadi aku meleset. Saat itu, aku hanya ingin menyakitimu dengan serius dan memberitahumu tentang kejahatan ayahmu. "Jangan bicara lagi." Suara lembut Xuan Yuan serak, dan air matanya memecah garis dan menertawakan dirinya sendiri. "Tidak heran, ketika Anda menyerang kota yang ditinggalkan, surat yang Anda tinggalkan untuk saya mengatakan bahwa beberapa hal antara Anda dan saya akan datang suatu hari nanti. Ternyata itu kamu sudah tahu identitas reinkarnasiku. Karena kamu tahu kenapa kamu masih menerima perasaanku padamu, kamu mengecewakanku di dunia, kamu membunuhku, dan kamu masih mempermainkan perasaanku dalam hidup ini." Xuan Yuan Rou tersedak dan berkata, "Tidak heran, ketika saya pertama kali melihat pedang pembunuh Hongmeng di tangan Anda, saya merasa seperti pisau di hati saya dan tidak bisa bernapas. Ternyata menusuk ke dalam hati saya. Tidak heran, ketika aku terluka parah dan tidak sadarkan diri, kamu memanggilku kakak bela diri yang lebih tua. Tidak heran, kamu akan tercengang ketika aku menyebutmu bodoh. Ternyata aku ditutupi di drum dan dimainkan dengan tepuk tangan olehmu." Xuan Yuan Rou, air mata Tan Yunji berputar di matanya. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, sungguh tidak. Aku tidak bermain denganmu. Jika kamu tidak memilikinya, kamu masih merasa berhutang budi padaku." Xuan Yuan Rou mencibir dan menangis. Mengenakan. "Jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu untuk semua yang telah kamu lakukan untukku di tempat yang ditinggalkan. Sudah kubilang, aku tidak akan melakukannya.
Tidak pernah. Kebencian membunuh ayahku, meninggalkan kebencianku di dunia, dan ribuan nyawa yang mati dari keluarga spiritualku. Aku tidak akan pernah melupakan kebencian yang begitu dalam kehidupan ini dan kehidupan ini. Pada saat ini, Sen Su Bing sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Tan Yun dan berkata, "Suamiku, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasikan denganmu." "Kamu bilang," Tan Yun menjawab, dan air mata jatuh di wajahnya. "Suamiku, apakah kamu yakin ayah Suan Yuanrou, pemimpin lama Lingsu, benar-benar mati?" Sen Su Bing bertanya. Tan Yun mengangguk. "Suami, tidak." Kata-kata Sen Su Bing membuat Tan Yun tetap di tempat. "Sudah waktunya bagiku untuk memberitahumu sesuatu." Mata Sen Su Bing dipenuhi air mata. "Setelah kamu mati, ayahku memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa orang yang berkolusi dengan Si Yuan tertinggi dan kekacauan tertinggi untuk membunuhmu adalah..." Sen Su Bing berkata dengan marah dan menunjuk ke Suan Yuan Judo, "Itu ayahnya, Patriark tua Lingsu." "Kamu berbicara omong kosong." Suan Yuanrou tertawa marah setelah minum. "Buatlah, kamu yang membuatnya." Suan Yuanrou memegang pedang, menunjuk ke Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata tanpa jejak emosi, "Tan Yun, aku tahu bahwa aku bukan lawanmu sekarang, dan aku tidak akan bertarung denganmu sekarang. Tapi aku berjanji, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kerabatmu yang pergi satu persatu. Istrimu, kerabatmu, aku akan membunuh mereka semua. Kamu tunggu saja balas dendam Suan Yuanrouku." "Paman, Chang Feng dan berlama-lama, ayo pergi." Suan Yuan berkata dengan lembut, dan Tuo Bai Yingying berkata dengan tegas, "Saudaraku, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, begitu identitasmu terungkap, kita semua akan mati." Mendengar pidato itu, Suan Yuanrou bingung. Saya tidak tahu mengapa Hong Meng, yang pernah mengguncang langit, menjadi Tan Yun dan menjadi seperti itu. Namun, dia telah lama dibutakan oleh kebencian. Dia benar-benar tidak ingin bertanya tentang Tan Yun. Wajah Suan Yuanrou berubah dan berkata dengan dingin, "Maukah kamu melepaskanku? Sekarang ingatan penguasa kota telah dibuka. Jika kamu tidak khawatir tentang keselamatan pamanku, saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan kedua, kamu benar-benar mengira aku Suan Yuanrou takut kamu tidak akan berhasil. Tan Yun, bagaimanapun, aku penasaran. Mengapa orang tidak bisa mengetahui identitasmu?" Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, "Karena ketika saya adalah yang tertinggi di Hong Meng, sudah lama sekali sejak saya dibunuh oleh kekacauan tertinggi dan tertinggi Si Yuan. Dua tuan besar di masa lalu mengutukku menjadi reinkarnasi abadi." Mendengarkan pengalaman Tan Yun, Suan Yuanrou merasakan sakit yang tak terkendali di hatinya. Tapi rasa sakit itu segera ditelan oleh kebencian. Dia mencibir, "Kamu pantas mendapatkannya, kamu pantas mendapatkannya. Apa yang pantas kamu dapatkan? Suan Yuanrou, kamu benar-benar tidak masuk akal." Sen Su Bing berkata dengan tegas, "Sudah kubilang bahwa ayahmu tidak mati. Ayahmu dan kekacauan tertinggi dan Si Yuan tertinggi yang bersama-sama membunuh Tan Yun." "Diam." Suan Yuan berkata dengan dingin, "Ayahku sudah meninggal. Apa aku tidak tahu?" "Haha." Suan Yuan berkata dengan sinis, "Begitu, Tan Yun, kamu takut akan kekacauan tertinggi dan Si Yuan tertinggi. Setelah mengetahui bahwa kamu masih hidup, maukah kamu membunuhmu? Jangan khawatir, aku Suan Yuanrou tidak akan mengkhianatimu, karena..." Suan Yuanrou berkata dengan nada dingin, "Karena terlalu ringan bagimu untuk mati. Ketika kamu membunuh ayahku dan rekan spiritualku, kamu melakukan kejahatan keji. Aku Suan Yuanrou akan mengambil nyawamu sendiri." Mendengar pidato itu, kemarahan batin Tan Yun pecah. "Suan Yuanrou, aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya. Jika temanku tidak dibunuh olehmu, apakah aku akan membalas dendam terhadap keluarga rohmu? Jangan lupa, karena doronganmu, satu-satunya muridku mengkhianatiku." Suan Yuanrou tertawa dan berkata, "Apakah kamu marah?" "Hehe. Ya, saya menghasut Lingxia Tianzun, tapi saya tidak bisa menyalahkan saya. Jika dia benar-benar mengira kamu adalah seorang master, bagaimana dia bisa mengkhianatimu atas doronganku? Adapun teman baikmu Li Zhenghao,
aku membunuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Tan Yun, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu lagi. Aku akan kejam jika bertemu denganmu lagi. Paman, ayo pergi. Tan Yun berkata, bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus meninggalkan tanah terlantar bersamaku. Suan Yuanrou tersenyum, menurutmu siapa aku? Sekarang ingatanku telah pulih. Apakah menurutmu tempat yang sepi dapat menghentikanku untuk pergi? Pada saat ini, Suan Yuan Haokong menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Kakak perempuan, saya tidak ingin berpisah dari alam dan tidak terkendali. Gigi cangkang Suan Yuan berlama-lama menggigit bibir bawahnya. Dia menatap Chu yang alami dan tidak terkendali di punggung singa Dewa Naga Emas, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Suan Yuan yang lembut dan dingin memandang Chu secara alami dan tidak terkendali. Jika kamu ingin bersama saudara perempuanku yang kedua, kamu harus menarik garis yang jelas dengan Tan Yun, jika tidak, kamu tidak akan pernah ingin berlama-lama. Mendengar pidato itu, ketika Chu Xiaosha hendak berbicara, Tan Yun berkata, Xiaosha, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Chu Xiaosha tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya menjadi basah. Bos, Anda bertanya kepada saya bagaimana saya akan memilih jika saya menikah lebih lama dan Anda dan keluarga Suan Yuan menjadi musuh. Saya mengatakan bahwa jika saya membuat pilihan di depan Anda dan berlama-lama, saya akan menjaga berlama-lama karena saya mencintainya. Tapi aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika hanya ada satu pilihan, aku akan melindungimu dengan hidupku dan meminta maaf padamu dengan kematian. Suan Yuan berlama-lama di kehampaan menangis ketika dia mendengarkan kata-kata alami dan tak terkendali Chu. Bos, adik laki-laki, aku akan berterima kasih padamu dengan kematian. Tolong izinkan berlama-lama mengambil tubuhku. Setelah itu, Chu menatap Suan Yuan berlama-lama dan berteriak, berlama-lama, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan mengejarmu. Bos, aku akan selalu menjadi adikmu yang paling setia. Dengan itu, Chu alami dan tidak terkendali mengangkat tangannya dan menepuk Tian Linggainya dengan keras. Alami dan tidak terkendali, jangan. Suan Yuan berlama-lama menangis. Suara mendesing. Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Chu. Bos, kamu. Tan Yun memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Chu secara alami dan tidak terkendali. Matanya berangsur-angsur lembab dan suaranya sedikit serak. Dalam hatiku, kamu bukan adik laki-lakiku, tetapi saudara laki-lakiku. Bahkan, ketika saya menanyakan kata-kata ini, saya sudah mengharapkannya hari ini. Terus terang. Tapi, kata Tan Yun, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Namun, kamu berhak memilih kebahagiaan. Aku dengan tulus berharap kamu dan berlama-lama menjadi tua bersama. Jika kamu bisa di masa depan, ketika kamu menikah, meskipun tidak nyaman bagiku untuk pergi, ingatlah untuk memberi tahu aku. Saudaraku yang baik, pergilah. Mendengar pidato itu, Chu yang alami dan tidak terkendali mulai menangis seperti anak kecil. Bos, aku benar-benar tidak ingin melepaskanmu. Chu alami dan tidak terkendali tersedak beberapa kali. Tanpa Anda, Chu alami dan tak terkendali mungkin telah mati di pegunungan liar. Tanpa kebaikanmu yang luar biasa, di mana aku akan berada hari ini? Tan Yun mewarnai matanya dengan air mata dan memeluk Cucik dengan beruang besar, ayo kita pergi dan jaga dia. Chu alami dan tidak terkendali meninggalkan lengan Tan Yun dan tiba-tiba berlutut di belakang singa naga emas dan di depan Tan Yun. Apa yang kamu lakukan? Bangun. Ketika Tan Yun ingin membantu Chu Xiaoan Restrain menolak. Bos, kamu memiliki kebaikan kedua untuk adikmu. Kamu harus menerima hadiah ini. Kata Chu alami dan tidak terkendali dan bersujud kepada Tan Yunyi. Melihat pemandangan ini, Sen Subing dan yang lainnya tergerak. Setelah Tan Yun membantu Chu alami dan tidak terkendali, Chu alami dan tidak terkendali mengeluarkan 10 cincin peri yang diisi dengan batu peri dari cincin peri, menyerahkannya kepada Tan Yun, dan berkata dengan air mata, Bos, ini adalah batu peri yang Anda peroleh darinya. Penjualan alkimia. Kamu simpan saja, adikku sudah pergi. Ingat,
Suatu hari dia adalah bos dan seumur hidupnya adalah bos. Setelah itu, Chu bangkit di udara dan berdiri dengan Xuan Yuan berlama-lama. Bersenandung, Xuan Yuan Rou mendengus dingin ke Chu, menatap Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng dan berlama-lama, ayo pergi. Kakak perempuan, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Gunung Es. Xuan Yuan Changfeng tiba-tiba berkata. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu apa artinya Tuoba Yingying adalah Tianzu? Xuan Yuan lembut menatap Xuan Yuan Changfeng dan berkata, Tianzu, tidak ada hati sama sekali. Seorang wanita tanpa hati, tidak peduli seberapa baik Anda padanya, tidak peduli seberapa tergila-gila Anda. Berita itu tidak kurang dari baut dari biru untuk Xuan Yuan Changfeng. Dia merasa pusing di kepalanya. Dia menatap Tuoba Yingying dan berkata, apakah yang dikatakan kakakku benar? Apakah kamu benar-benar tidak punya hati? Mungkin Tuoba Yingying memikirkan semua hal baik yang dilakukan Xuan Yuan Changfeng pada dirinya sendiri di masa lalu. Saat ini, dia tidak memperlakukan Xuan Yuan Changfeng dengan dingin. Tuoba Yingying menatap Xuan Yuan Changfeng dengan lembut dan menganggukkan kepalanya, kakakmu benar. Aku tidak punya hati. Kamu melupakanku. Mendengar pidato itu, Xuan Yuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, saya ingin, tetapi saya telah mencintaimu selama lebih dari 60 tahun di dunia luar dan ratusan ribu tahun di aula. Ratusan ribu tahun perasaan, bagaimana saya bisa mengatakan meletakkannya dan meletakkannya? Saat ini, Xuan Yuan Changfeng menjadi lebih gigih dari sebelumnya dan menatap Tuoba Yingying dengan penuh kasih, Anda tidak punya hati, tetapi Anda memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah memiliki cinta antara pria dan wanita dari Tianzu? Aku pergi, Gunung Es. Kuharap kau bisa menjawabku dengan jujur. Melihat mata tulus Xuan Yuan Changfeng, Tuoba Yingying akhirnya mengangguk, meskipun kami Tianzu tidak punya hati, kami memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Ada juga cinta di antara rekan-rekan Tianzu. Tapi aku tidak pernah punya perasaan dengan manusia. Changfeng, aku tahu kamu baik padaku. Tapi kami benar-benar tidak cocok. Xuan Yuan Changfeng menatap Tuoba Yingying dan berkata, kita sudah lama bersama. Apa kau tidak merasakan apapun tentangku? Siapa yang bisa kejam? Tuoba Yingying mengingat dalam benaknya bahwa Xuan Yuan Changfeng memanggilnya Gunung Es lagi dan lagi. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu kapan dia tidak membencinya. Berpikir bahwa Xuan Yuan Changfeng akan pergi, Tuoba. Kesedihan di matanya jelas ditangkap oleh Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Changfeng dengan hati-hati berkata, kamu tidak menginginkanku. Aku, Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Saya tidak tahu, membuat Xuan Yuan merasa bahwa tidak peduli berapa tahun menunggu tidak sia-sia. Setidaknya dia tidak memveto perasaannya tentang dirinya sendiri dengan tegas dan kejam seperti sebelumnya. Saya mengerti. Xuan Yuan Changfeng menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Gunung Es, ingat, dimanapun aku berada, aku akan selalu merindukanmu. Dimanapun aku berada, aku akan sangat mencintaimu. Aku tidak peduli dendam apa yang ada antara kamu dan adikku. Aku hanya tahu bahwa aku akan menunggumu seumur hidupku. Bahkan jika aku menunggu sampai akhir waktu, aku akan melakukannya, karena aku sangat mencintaimu. Gunung Es, ingat, jika kamu tidak menikah, aku Xuan Yuan Changfeng tidak akan menikah seumur hidupku. Mendengar pidato itu, wajah Xuan Yuan Rou sangat sulit untuk dilihat. Tuoba Yingying, yang ingin menolak Xuan Yuan Changfeng, mengatakan sesuatu ke mulutnya. Bahkan dia tidak tahu kenapa. Dia tiba-tiba tidak ingin mengatakannya. Akhirnya, Tuoba Yingying tidak mengatakan apa-apa di Xuan Yuan Changfeng sampai dia melihatnya pergi dengan Xuan Yuan Rou, Xuan Yuan Haokong, dan lainnya. Tan Yun melihat ke belakang Xuan Yuan Rou. Tiba-tiba, dia berteriak, Ruer, perasaanku padamu di dunia ini benar, begitu juga hidup ini. Setelah waktu yang lama, bayangan lembut Xuan Yuan melayang ke udara. Tiba-tiba melihat ke belakang, suara merdu dan tak berperasaan terdengar, apa yang bisa kamu buktikan? Waktu, aku akan membuktikannya dengan waktu. Tan Yun berpikir tentang kereta gantung. Waktu,
Hahaha, Suan Yuanrou mencibir, aku tidak butuh waktu. Yah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan. Tan Yun sangat gembira, katamu. Kemudian, kata-kata Suan Yuanrou mengejutkan Tan Yun. Gunakan hidupmu. Suan Yuanrou berkata dengan dingin, jika kamu bunuh diri di tempat, aku akan percaya apa yang kamu katakan, bagaimana? Tan Yun menutup matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan benar-benar ingin bunuh diri. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Saya punya saudara dan istri. Saya bertanggung jawab untuk mereka. Aku membawa perseteruan darah yang mendalam. Aku tidak bisa melakukan itu dengan egois. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan air mata berlinang di mata bintangnya. Perasaan Tan Yun yang sebenarnya terungkap sebagai ganti mata Suan Yuan yang lembut, sarkastik, dan menghina. Akhirnya, Suan Yuan lembut, Suan Yuan Haokong dan lainnya secara bertahap menghilang ke langit dan garis pandang Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya, mendongak dengan sedih, dan memukul dadanya dengan tinjunya. Melihat wanita tercinta pergi, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Jelas apa yang dia katakan itu benar, tapi dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Benci. Tidak. Tan Yun tidak membencinya. Tidak peduli apa prosesnya, aku sendiri yang membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun tampak dekaden. Ketika dia berbalik dan berjalan ke aula jalan Lingqiao di punggung singa, air mata jatuh di wajahnya yang tampan dan menyakitkan. Tak berdaya, Tan Yun sangat tak berdaya. Dia takut bahkan jika dia menaklukkan surga di masa depan, dia tidak bisa bersatu kembali dengan Suan Yuanrou. Suami, Sen Subing menatap punggung Tan Yun yang gemetar dan berteriak pelan. Subing dan Yukin, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku ingin sendiri, orang besar, lalu terbang ke Gunung Tandus Tiga Jari. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia menghilang ke pandangan publik dan muncul di lantai 48 aula jalan Lingqiao. Dia terburu-buru dan berduka, dan berusaha keras. Pada saat yang sama, Suan Yuan lembut, langit luas Suan Yuan Changfeng, berlama-lama, Cu alami dan tidak terkendali, Zhang Yihan dan Zhang Yizong terbang dalam kehampaan. Suan Yuanrou, yang pucat, tiba-tiba meledak dengan upaya yang sungguh-sungguh. Rower, ada apa denganmu? Suan Yuan Haokong berkata dengan cemas. Suan Yuanrou menahan rasa sakit dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Paman, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja sekarang. Suan Yuan Haokong berkata dengan menyakitkan. Paman, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Suan Yuan Judo berkata, omong-omong, saya telah memulihkan ingatan saya. Ini hanya tempat yang ditinggalkan. Saya tidak bisa menjebak saya sama sekali. Kamu kembali ke kota Optimus dulu. Aku akan menghabiskan beberapa tahun mengamati struktur tanah yang ditinggalkan, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk pergi dan membawamu pergi. Kemudian, setelah Suan Yuan Haokong dan yang lainnya pergi, Suan Yuan melihat sekeliling ke gunung dan hutan yang sepi. Dia jatuh di pegunungan, tidak bisa mengandalkan batang pohon dan berjongkok perlahan. Suan Yuanrou, menangislah jika kamu mau. Setelah menangis, kamu harus menjadi kuat dan berani. Gumam Suan Yuan pada dirinya sendiri. Lengan tanpa tulang Ruo memeluk kepalanya dan menangis di tanah. Dia menangis untuk waktu yang lama. Ketika air matanya mengering dan matanya bengkak, dia seperti seorang gadis yang tidak ada hubungannya. Menghadapi matahari terbenam, dia mulai menjelajahi tanah yang ditinggalkan. Dia sangat percaya bahwa sebagai pemimpin klan spiritual di masa lalu, dia adalah orang yang paling mungkin untuk menjadi Maha Guru Hongmeng. Saat dia membuka ingatannya, dia tahu bahwa, seperti yang dia katakan, dia tidak bisa menjebak dirinya sendiri di tempat yang sepi. Tan Yun, keberadaanku akan menjadi awal dari mimpi burukmu. Tan Yun, kamu tidak tahu. Aku bisa bersembunyi dari pedang di masa lalu, tapi aku tidak bersembunyi. Aku harap kamu masih memiliki sedikit perasaan untukku, tapi kamu menusuk hatiku dengan pedang dingin. Aku membencimu. Aku membencimu. Tahun dan bulan mengalir, dan 1 tahun 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata.
Tan Yun bangkit perlahan dari aula jalan Lingqiao dan menghela nafas. Saat berikutnya, dia menghilang dari udara tipis dan muncul di belakang singa Dewa Naga Emas sambil tersenyum. Dia memandang ketujuh istri yang matanya penuh kekhawatiran dan berkata, "Saya minta maaf telah membuat Anda khawatir akhir-akhir ini." Tujuh putri Sen Subing setuju untuk tidak menyebutkan Xuan Yuanrou di depan Tan Yun di masa depan. Saat ini, mereka menatap Tan Yun dan tersenyum. "Suamiku, selama kamu baik-baik saja, kita akan baik-baik saja." Gongsun Ruoxi melangkah maju dan membersihkan jubah ungu Tan Yun yang terganggu oleh angin. Tan Yun menundukkan kepalanya, mencium Gongsun Ruoxi dalam-dalam di dahinya dan bertanya, "Pria besar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Gunung Tandus 3 Jari?" "Tuan, Anda bisa tiba dalam 10 hari. Singa Dewa Naga Emas mengeluarkan kata-kata. Bintang-bintang berubah, 10 hari kemudian. Seperti kilat raksasa, singa naga emas mengepakkan sayapnya untuk menghalangi matahari dan berlari menuju puncak gunung yang tandus puncak. Gunung yang sunyi ini, seperti tangan raksasa dengan 3 jari, menonjol dari tanah dan menggenggam lautan awan. Melihat dari kejauhan, itu cukup mengejutkan. Puncak ini adalah Gunung Tandus 3 Jari. Segera, singa naga emas menyilangkan lututnya di lautan awan di atas Gunung Tandus 3 Jari. "Keratua, serahkan padamu. Tarik gunung untukku," perintah Tan Yun. "Ga, ayo." Kera itu tertawa. "Apakah kamu ingin aku membantumu?" Raja Naga dan Beruang Tianluo, yang telah menyempurnakan pil binatang badak baju besi emas, berkata dengan sangat marah, "Saya merasakan kekuatan tak terbatas sekarang. Lebih sedikit omong kosong, saya butuh bantuan Anda." Kera pembunuh iblis membenci Raja Beruang Naga. Hei, bagaimana kamu berbicara?" Gadis rok putih Xiaobai, yang berubah menjadi manusia, memasukkan manyau kecil dan menatap kera pembunuh. "Saudara Long Qiong ingin membantumu. Kamu masih memperlakukannya seperti itu." Tut. Kera pembunuh iblis itu menamparkan mulutnya dan berkata, "Xiaobai, aku bilang kamu berselingkuh dengan beruang ini. Kamu masih tidak mengakuinya. Jangan merekrut dirimu sekarang. Jika kamu berteriak padaku lagi, aku tidak tahu bagaimana mengasihanimu." Raja Beruang Naga dari Tianluo menatap kera pembunuh iblis. "Kamu tidak diizinkan menggertak saudari Xiaobai, jika tidak. Bagaimana lagi?" Kera pembunuh tiba-tiba melambaikan tongkat hitam di tangannya dan membuat Raja Beruang Naga Tianluo terhuyung-huyung. "Hehe," berkata sambil tersenyum, "kalau tidak, aku minta maaf untuk Xiaobai." "Saudara Long Qiong, mengapa kamu seperti ini? Jangan takut, aku memilikinya." Xiaobai cemberut dan berkata dengan tidak puas. "Yah, berhenti membuat masalah." Tan Yun berkata, "Kera tua, mulai berbisnis. Ayo." Kera pembunuh iblis itu menyingkirkan tongkat hitamnya dan segera melompat turun dari punggung singa Dewa Naga Emas, berubah menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki dari udara kosong, dan terbang menuruni Gunung Tandus 3 Jari. Puff, bangun. Kera pembunuh mengubah cakarnya menjadi 2 telapak tangan dan menikam dalam-dalam ke dinding batu. Segera, itu meraung dan dengan kasar menjungkir balikkan Gunung Tandus 3 Jari. "Tuan, benar-benar ada susunan teleportasi yang sangat besar di sini," teriak gorila dengan penuh semangat. Singa naga emas, membawa Tan Yun dan yang lainnya, menukik ke bawah dan terbang di samping kera pembunuh. Tan Yun berdiri di atas kepala singa dan melihat ke bawah. Ada susunan transmisi dengan radius ribuan kaki di depan matanya. Pengorbanan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, token hijau yang membuka susunan transmisi terbang keluar dari cincin abadi. Pada saat itu ditangguhkan di atas susunan transmisi, token itu meledak menjadi 1.000.000 kaki cahaya biru. Pada saat cahaya cian bersinar pada susunan transmisi, tirai cahaya terang meledak di susunan transmisi. Tan Yun tidak segera memasuki barisan transmisi, tetapi melihat ke kejauhan, dengan tatapan khawatir di matanya. Sen Subing sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Tan Yun. Dia berkata dengan lembut, "Suamiku, ayo masuk. Kamu tidak perlu khawatir tentang Xuan Yuanrou. Dia telah memulihkan ingatannya. Tanah yang ditinggalkan tidak bisa menjebaknya."
Tan Yun menghela nafas dan menatap orang-orang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mari kita biarkan kepala eksekutif pergi dulu, lalu kita akan mengikuti. Untuk menutupi mata dan telinga orang, kamu sementara memasuki aula Jalan Lingqiao, bawa aku ke kota Peri Tongtian, dan kemudian tinggalkan kota Peri Tongtian. Saat aman, aku akan membiarkanmu keluar. Kemudian mereka memasuki aula Jalan Lingqiao. Setelah Tan Yun membiarkan jiwa kaisar dan janin 9 kaisar keluar dari lantai 48, dia menunjukkan murid surgawi Hong Meng dan berkata tanpa ragu, setelah Anda kembali ke rumah Jiu Tianxian, beritahu Kaisar Jiu Tianxian bahwa tanah yang ditinggalkan telah dihancurkan oleh Anda. Dalam proses menghancurkan tanah yang ditinggalkan, Anda terpengaruh dan tubuh Anda hancur. Ketika kamu selesai, kamu akan terbang menjadi abu dan memusnahkan dirimu sendiri. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Jiwa dan janin kaisar tampak kusam dan berkata, dengarkan dengan jelas. Masuk, perintah Tan Yun. Ya, jiwa dan janin kaisar, yang bertanggung jawab atas utusan, terbang ke susunan transmisi dan menghilang dalam sekejap. 3 hari kemudian, Tan Yun Chai terbang ke jajaran transmisi, dan kemudian menghilang dari aliran udara tipis tahun, 8 bulan dan 27 hari kemudian. Komandan tiba di kota abadi Tongtian melalui susunan transmisi, dan kemudian pergi. 3 hari kemudian, Tan Yun, yang telah bolak-balik melalui terowongan ruang waktu selama 8 bulan, tiba-tiba tidak memiliki vertigo di benaknya. Dia membuka matanya, tetapi melihat dirinya di istana ruang waktu setinggi ribuan kaki. Melihat aula ruang waktu yang familiar, mata Tan Yunsing memancarkan niat membunuh yang dingin. Karena dia memikirkan peri Jenderal Wan Baoshan yang dia temui ketika dia terbang ke dunia peri 9 hari Hong Meng. Pada saat itu, Wan Baoshan mempermalukan dirinya sendiri dan akhirnya dihentikan oleh Ouyang Qianqian. Setelah Ouyang Qianqian berhenti, dia memberi Wan Baoshan pelajaran. Wan Baoshan meminta seorang prajurit abadi untuk membawanya ke aula ruang waktu. Kemudian dia mentransmisikan dirinya melalui susunan transmisi di sini di terowongan ruang waktu selama 8 bulan, secara acak mentransmisikannya ke tempat yang ditinggalkan dan bertemu Chu secara alami dan tidak terkendali. Meskipun sudah lebih dari 80 tahun. Tetapi Tan Yun ingat bahwa pada saat itu, para prajurit abadi yang mengawalnya mempermalukan dirinya sendiri dan memarahi dirinya sendiri. Pada saat itu, saya memutuskan untuk membunuh Wan Baoshan dan prajurit abadi. Mulut Tan Yun mencibir, lebih dari 80 tahun yang lalu, saya adalah seekor semut di depan banyak orang. Tapi sekarang, aku bahkan tidak takut dengan kekuatan alam kekaisaran tingkat 8. Wan Baoshan, dan prajurit abadi, aku harap kamu masih di luar. Suara Tan Yun jatuh, dan kaki kanannya melangkah dengan lembut. Tiba-tiba, susunan transmisi di bawah kakinya penuh dengan celah jaring laba-laba. Segera, Tan Yun keluar dari aula ruang waktu dan muncul dalam barisan transmisi dengan radius ribuan mil seperti kotak raksasa. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengubah wajahnya adalah karena dia sudah cukup lemah. Mulai sekarang, selama Anda berada di negeri dongeng 9 surga Hong Meng selama 1 hari, Anda tidak akan lagi mudah dilihat. Sekarang Tan Yun begitu ambisius dan mendominasi. Tan Yun berdiri di barisan transmisi di alun-alun besar dan melihat ke atas. Tidak ada seorang pun. Jenderal abadi Wan Baoshan telah pergi. Tan Yun tiba-tiba teringat bahwa utusan manajemen mengatakan bahwa kekacauan tertinggi dan tertinggi Si Yuan telah memerintahkan untuk melarang terbangnya Biksu Fana. Dengan cara ini, Wan Baoshan secara alami meninggalkan kota Tongtianxian. Sialan, kamu beruntung. Tan Yun berpikir keras di dalam hatinya, jadi dia bangkit di udara, terbang keluar dari barisan transmisi besar dan terbang ke kota Zhongfang, kota Tongtianxian di dalam dan di luar 800 juta makhluk abadi. Alasan mengapa dia akrab dengan jalan secara alami karena Tan Yun dulunya adalah Maha Guru Hong Meng. Untuk 9 negeri dongeng Hong Meng, Tan Yun tidak tahu tempat apapun. Namun, dia telah mengunjungi semua kota tengara di 9 negeri dongeng. Meskipun sebagian besar bangunan di kota telah diganti setelah bertahun-tahun, Tan Yun masih ingat pola kotanya. Oleh karena itu, belum lagi negeri dongeng 9 surga Hong Meng,
dia tahu pola utama dari 8 negeri dongeng Hongmeng lainnya serta pola kota. Dia tahu lebih jelas bahwa kota Tongtianxian, salah satu dari 10 kota teratas di negeri dongeng 9 surga, adalah kota raksasa, seluas 5 miliar perili. Kota ini sebesar 25 kota abadi Xuanyuan. Tan Yun bolak-balik melalui jalan-jalan kota abadi Tongtian. Ketika dia bertemu dengan keabadiannya, dia mengambil inisiatif untuk mengalah. Karena negeri dongeng 9 surga di Hongmeng adalah tempat di mana yang kuat dihormati, para abadi tidak dapat melihat perbaikan Tan Yun. Secara alami, mereka sangat menghormati Tan Yun. Tan Yun tiba di kota Tongtianfang tanpa hambatan. Tan Yun tidak takut, seseorang akan mengenalinya. Lagi pula, hanya Ouyang Qianqian yang pernah melihatnya di seluruh kota abadi Tongtian kecuali Wan Baoshan, jenderal abadi dari rumah abadi Jiutian dan tentara abadinya. Dia tidak berpikir dia bisa bertemu Ouyang Qianqian dalam kerumunan besar ini. Tan Yun antar jemput melalui kota Tongtianfang dengan banyak paviliun. Setelah penyelidikan, dia mengetahui bahwa ada toko bernama Ice Fire Pavilion di kota Tongtianfang, yang dinamai untuk produk kayu bakar tingkat tertinggi dan terlengkap. Selain itu, ada toko bernama Pavilion Artefak Tiada Taraf. Di antara senjata ajaib yang dijual, ada sub-artefak terbaik dengan berbagai atribut. Tapi harganya sangat tinggi. Tan Yun tidak peduli dengan harganya. Tujuan kunjungannya ke Tongtianfang adalah untuk melihat apakah ada api tingkat tinggi. Selain itu, belilah beberapa senjata ajaib dengan atribut berbeda untuk orang-orang di sekitar Anda. Hari ini, di antara 7 istri Tan Yun, hanya Namong Yukin yang memiliki pedang dewa. 6 istri lainnya tidak memiliki senjata ajaib. Selain itu, di antara yang lain di sekitarnya, hanya Fang Ziqing yang memiliki hati asli dari pedang suci yang telah dia sempurnakan untuknya di masa lalu, dan Sue Zian memiliki pedang 5 elemen. Tidak ada orang lain yang memiliki senjata ajaib untuk memanggil tangannya. Tentu saja, apakah itu pedang ilahi Fang Ziqing, pedang ilahi Sue Zian dan Namong Yukin, pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan 11 pedang ilahi Hongmeng, termasuk Tan Yun, terkenal dengan pedang ilahi mereka, tetapi pada kenyataannya, pedang ilahi mereka jauh di atas artefak. Itu telah mencapai titik artefak tertinggi. Anda tahu, artefak itu di atas artefak. Artefak di sini secara kolektif disebut sebagai artefak orde pertama. Artefak dapat dibagi menjadi 1 hingga 12 level. Di atas 12 tingkat adalah artefak manusia, artefak surga, artefak dewa, dan akhirnya artefak tertinggi. Segera Tan Yun memasuki pavilion artefak yang tiada taranya. Untuk penyesalan Tan Yun, meskipun senjata ajaib di toko ini lengkap, seperti yang saya dengar, senjata sihir tingkat tertinggi adalah sub-artefak terbaik, bahkan bukan artefak tingkat pertama. Tan Yun menghabiskan hampir semua batu abadi dan membeli Yasenjian kelas atas untuk semua orang. Selanjutnya, Tan Yun pergi dengan tatapan hormat dari penjaga toko. Sebagai penjaga toko tingkat 12 di Tanah Suci Kekaisaran, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa melihat kultivasi pria ini. Dia pasti abadi di Tanah Kekaisaran. Sangat bagus untuk menjual begitu banyak senjata ajaib dalam satu hari." Saat itu, bayangan indah jatuh dari langit dan berubah menjadi gadis rok biru. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun. Dia tinggi, cembung dan sombong. Rambut hitam panjangnya menggantung seperti air terjun di bahunya. Dia memiliki wajah yang tiada taranya, sangat cantik sehingga pria manapun tidak dapat menahan keinginan untuk melihatnya. Jika Tan Yun datang ke sini lagi, dia akan mengenali gadis rok biru di luar pavilion artefak yang tiada taranya. Dia tidak lain adalah Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di negeri dongeng 9 surga. "Nona, apakah kamu menangis?" Penjaga toko oktogenarian mengerutkan kening. "Paman Zhang, aku tidak menangis." Mata indah Ouyang Qianqian dipenuhi air mata. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak ingin kembali ke rumah tuan kota. Aku ingin tinggal bersamamu sebentar. Jika ayah saya datang kepada saya, Anda akan mengatakan Anda belum melihat saya." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Ouyang Qianqian melangkah ke pavilion. Zhang Sanfeng sepertinya memikirkan sesuatu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aduh, hidup Nona sangat sulit.
Selanjutnya, Zhang Sanfeng memasuki paviliun dan datang ke lantai 9, di luar paviliun elegan tempat Ouyang Qianqian sering tinggal. Zhang Sanfeng mengetuk pintu dan berkata, "Nona, apakah budak tua itu nyaman untuk masuk?" Suara Ouyang Qianqian terdengar di paviliun. Setelah Zhang Sanfeng masuk, dia menghela nafas, "Nona, apakah Anda bertengkar dengan tuannya karena pernikahan Anda?" Tuan di mulutnya adalah Ouyang Duantian, pemimpin kota abadi Tongtian. Mendengar kata pernikahan, Ouyang Qianqian mengerucutkan bibir merahnya, air mata berdegup dan tidak mengatakan apa-apa. "Nona, budak tua itu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya tidak tahu harus berkata apa." Zhang Sanfeng menghela nafas. "Paman Zhang, dari kecil hingga besar, hanya kamu yang terbaik bagiku. Aku bahkan ragu apakah aku milik ayahku. Bagaimana dia bisa melakukan ini?" Ouyang Qianqian berkata semakin bersalah. "Rindu." Zhang Sanfeng menghela nafas, "Nona, Anda tahu, hari ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, 9 kaisar abadi memiliki 9 putra. Yang paling tidak penting adalah 9 tuan muda Fang Rulong. Namun, jika Anda memikirkannya, 8 saudara laki-laki Fang Rulong meninggal secara misterius satu demi satu. Akhirnya, semua saudara laki-lakinya meninggal. Nona, Fang Rulong tidak sederhana. Jelas bahwa dia sudah lama ingin menjadi kaisar abadi ke-9, bahkan 8 saudara laki-lakinya. Sebelum 9 kaisar abadi menjadi dewa, dia masih takut pada 3 poin tuannya. Nona, meskipun kamu adalah tunangan Fang Rulong, alasan mengapa Tuan setuju juga merupakan tindakan yang bijaksana. Tapi sekarang berbeda, anjing tua itu telah melonjak. Fang Rulong telah berhasil naik tahta. Dia kejam dan kejam. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Yang lebih menakutkan adalah meskipun dia berada di level 11 dari kekaisaran besar. Dia dikatakan menantang kekuatannya di luar level dan tidak takut pada yang super kuat di level 12 dari kekaisaran besar. Tuan itu jujur dan jujur. Sekarang dia tidak punya pilihan selain setuju bahwa kamu dan 9 kaisar abadi akan menikah 3 tahun kemudian, Nona. Dengan kata lain, Fang Rulong adalah pria yang tampan, tetapi dia selalu seekor anjing. Siapa yang mau menikahi putrinya dengan seekor anjing? Juga, Nona, Anda dapat melihat bahwa begitu Fang Rulong naik tahta, dia memerintahkan kepala diakon rumah Jiu Tianxian untuk menghancurkan tanah yang ditinggalkan, dan puluhan miliar orang mati. Ini benar-benar kejam. Tujuan sebenarnya dari masalah ini juga telah disebutkan oleh Tuan dan budak. Saya ingin menakut-nakuti Tuan dengan masalah ini. Jika Tuan tidak setuju dengan Anda, Nona, pernikahan Anda dengan 9 kaisar abadi surgawi, Tongtian. Kota abadi akan berakhir seperti tempat yang ditinggalkan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka dan berjalan ke seorang pria parubaya berambut abu-abu dengan wajah karakter Cina. Orang ini tidak lain adalah Ouyang Duantian, pemimpin kota abadi Tongtian. "Saya pernah melihat Anda, Tuan." Zhang Sanfeng membungkuk dalam-dalam pada Ouyang. "Tidak perlu sopan." Ouyang mengangguk dan menatap Ouyang Qianqian. "Putri, ayahku tahu kamu akan datang ke sini." Ayahku mendengar apa yang dikatakan Sanfeng barusan. Dia benar. Fang Rulong kejam dan kejam. Tanpa menunggu kata-katanya, Ouyang Qianqian tersedak, "Tetapi apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan kebahagiaan putrimu?" Setelah mendengar pidato itu, Ouyang terdiam lama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayahku berpikir jernih. Aku tidak bisa meminta maaf kepada ibumu yang sudah meninggal. Jika kamu tidak ingin menikahi kaisar abadi ke-9, larilah." Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya dengan keras, "Saya berpikir untuk melarikan diri dari pernikahan, tetapi apa yang Anda lakukan ketika saya pergi, Ayah? Bagaimana dengan kota abadi Tongtian? Kaisar Wan 191 Tianxian benar-benar melakukannya pada ayah, kamu dan Tongtian Xiancheng." Pada saat ini, Ouyang Qianqian sangat tersentuh. Baru sekarang dia tahu bahwa dia telah salah memahami ayahnya. Mata Ouyang menunjukkan rasa dingin yang dalam. "Jangan khawatir, kamu bisa menyerahkan sisanya kepada ayahmu. Ayah bisa mengatasinya." Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya,
tampak ketakutan dan berkata, "Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melarikan diri." Ouyang Duantian memegang tangan Ouyang Qianqian dan memberinya senyum menenangkan. "Putri konyol, bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah, bahkan jika Anda tidak dapat mengatasinya sebagai seorang ayah, apakah menurut Anda Kaisar Abadi ke-9 benar-benar berani menjadi seorang ayah? Jangan lupa bahwa menjadi seorang ayah adalah kekuatan tingkat ke-12 dari Kekaisaran Besar. Itu sudah berdiri di atas kekuatan negeri dongeng 9 surga Hongmeng. Bagus bahwa Fang Rulong memiliki kekuatan untuk menantang di luar levelnya, tetapi dia mungkin bukan lawan ayahnya. Juga, hanya ada 10 kota raksasa di negeri dongeng 9 hari yang luas. Menjadi seorang ayah juga memiliki kekuatannya sendiri. Selain itu, kakekmu menjadi dewa sejak 100.000 tahun yang lalu. Jika 9 kaisar abadi surgawi benar-benar menyerang ayahnya, dia harus menimbangnya." Mendengar pidato itu, Ouyang Qianqian berkata, "Tapi, tidak ada, tapi sudah diputuskan." Ouyang berkata sambil tersenyum, "Bayi perempuan, kamu meninggalkan kota peri Tongtian. Dunia peri 9 surga memiliki wilayah yang luas. Jika 9 kaisar peri surga ingin menangkapmu, itu akan sesulit surga. Selain itu, putriku yang berharga sekarang adalah yang terkuat dari level 12 di wilayah kekaisaran. Jika kamu pergi sendiri, kamu dapat yakin sebagai seorang ayah. Akan ada kedamaian di masa depan. Kembalilah dan temui ayahmu." Mendengar pidato itu, Ouyang Qianqian berkata dengan berlinang air mata, "Terima kasih, ayah. Putriku benar-benar harus pergi. Aku tidak tahu kapan harus menemuimu hari ini. Kamu harus berhati-hati. Nah, putri, kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik." Ouyang mengatakan kepadanya dari hari ke hari, "Anda telah tumbuh dengan hati yang sederhana. Anda memiliki kekuatan, tetapi Anda memiliki sedikit pengalaman. Kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu sendirian, dan kamu tidak boleh menunjukkan wajahmu kepada orang lain. Ini topeng. Butuh ribuan tahun untuk memperbaikinya untuk ayahku dalam senjata ajaib ruang dan waktu. Jika kamu memakainya, tidak ada yang tahu itu kamu." Dengan itu, Ouyang memutar tangan kanannya, dan topeng wanita setipis sayap jangkrik muncul di tangannya. Ketika Ouyang memecahkan langit, topeng kulit manusia lepas landas dan berubah menjadi sinar cahaya, yang tercetak di wajah Ouyang Qianqian. Tiba-tiba, penampilan Ouyang Qianqian berubah menjadi wajah gadis lain. Meskipun topengnya bisa disebut luar biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan penampilan aslinya. "Putri, mulai sekarang, namamu adalah Qianxian. Kamu yatim piatu. Anda tidak memiliki nama keluarga tetapi hanya nama depan Anda. Apakah kamu ingat?" Ouyang memberitahuku. "Putriku ingat." Ouyang Qianqian menahan air mata. "Putriku akan dipanggil Qianxian di masa depan. Ayah, putriku telah pergi dan akan kembali untuk menemuimu di masa depan. Dalam jangka pendek, kamu tidak boleh kembali." Ouyang memberitahu Wan, Kaisar Abadi ke-9 adalah anjing ilahi yang merebut jiwa. Dia bisa mencium bau tubuhmu. Karena itu, ingat, di mana Kaisar Abadi ke-9 datang, kamu harus mundur. Nah, putriku menulisnya. Ouyang Qianqian menganggukkan kepalanya dan berbalik dan berjalan keluar dari kesepakatan. Ketika Ouyang Qianqian keluar dari toko, Zhang Sanfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menghilang dari kesepakatan. Segera, dia muncul di jalan dan memberi pesan kepada Ouyang Qianqian di depan, "Nona, pedang sub artefak dengan atribut waktu dan ruang yang Anda sempurnakan telah dibeli beberapa saat yang lalu." Tapi ketika pria itu pergi, dia mengatakan bahwa pedang sub divine yang kamu sempurnakan itu cacat. Ouyang Qianqian tiba-tiba melihat ke belakang dan mengerutkan kening, "Cacat? Bagaimana bisa? Bagaimana pedang halus saya bisa rusak?" Ouyang Qianqian tidak percaya sama sekali. "Anda tahu, Ouyang Qianqian memiliki 3 identitas di dunia peri Hongmeng Jiutian. Pertama, salah satu dari 4 wanita cantik. Kedua, Anda adalah putri penguasa kota abadi Tongtian. Ketiga, prestasinya dalam peralatan pemurnian telah membuatnya menjadi master artefak tingkat suci. Apakah ada master artefak di dunia peri? Ya, tentu saja, tetapi tidak lebih dari 5 jari.
Master artefak ini adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Ouyang Qianqian berbeda. Dia jauh lebih muda dari monster tua ini. Selain itu, dia adalah yang termuda dari semua master artefak Ordo Suci. Pada usia muda, dia adalah tingkat ke-12 dari alam kekaisaran, dan telah menjadi master artefak tingkat suci yang dapat memperbaiki sub-artefak terbaik, yang berada di luar jangkauan rekan-rekannya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai putri surga kedua, selain Fang Ziqing, 9 kaisar abadi yang jatuh di masa lalu. Dia mengumpulkan beberapa aura. Dia benar-benar iblis yang langka. Ouyang Qianqian mendengus dingin. Tidak mungkin cacat. Pria itu sakit. Karena dia merasa cacat, mengapa dia membelinya? Nona, budak tua itu merasakan hal yang sama, kata Zhang Sanfeng. Ouyang Qianqian berkata dengan santai, padamkan penampilan pria itu untukku. Jika aku bertemu dengannya, aku ingin dia terlihat baik. Aku akan menurutimu. Zhang Sanfeng melambaikan tangan kanannya dan mengumpulkan seorang pemuda berbaju ungu dari udara. Sepertinya aku pernah melihat orang ini. Ouyang Qianqian mengerutkan kening dan tidak bisa mengingatnya sejenak. Nona, ada apa? Zhang Sanfeng bertanya. Oh, tidak apa-apa, Paman Zhang, kembalilah dan aku akan pergi. Setelah Ouyang Qianqian selesai. Setelah itu, Ouyang Qianqian berbalik dan menghilang di ujung jalan. Langit dan bumi itu besar, selalu ada tempat untukku. Biarlah. Ouyang Qianqian berpikir dalam hati. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar dan tampak seperti hantu. Aku ingat, itu dia. Pemuda berjubah ungu yang membeli pedang Sub-Divine yang saya haluskan diganggu oleh Gunung Wanbao di negeri dongeng 9 surga yang baru saja melonjak lebih dari 80 tahun yang lalu. Setelah saya menyelesaikan kesulitan untuknya, apakah dia dikurung di tempat yang ditinggalkan? Bagaimana dia keluar? Paman Zhang berkata bahwa dia baru saja membeli Yasenjian beberapa saat yang lalu. Maka dia pasti tidak pergi jauh. Saya ingin melihat bagaimana dia melarikan diri dari surga dalam penghancuran tanah yang ditinggalkan. Bertekad, Ouyang Qianqian melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti kota Tongtianfang dalam 1 juta keabadian. Segera dia menemukan melalui Xianzi bahwa Tan Yun keluar dari toko, Paviliun Es dan Api, di Fangxi. Itu benar-benar dia. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Mata indah Ouyang Qianqian mengungkapkan warna yang sangat menakutkan, dan hatinya memicu gelombang besar, 7 langkah di alam kekaisaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari 80 tahun yang lalu, dia hanya menghukum tingkat pertama di negeri ajaib. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke tingkat ke-7 di tanah kekaisaran dalam waktu sesingkat itu? Siapa dia? Ouyang Qianqian penuh dengan rasa ingin tahu tentang Tan Yun. Sambil melepaskan pengetahuannya yang abadi. Dalam proses terbang, Ouyang Qianqian bingung, dia terbang menuju gerbang kota. Apakah dia memperhatikan bahwa Nona Ben mengintipnya? Itu tidak mungkin. Meskipun aku berada di level 12 dari ranah kekaisaran, jiwa kekaisaranku sekuat level 4 dari ranah kekaisaran. Dia tidak punya alasan untuk memperhatikanku. Kemudian, Ouyang Qianqian mengikuti Tan Yun sepanjang jalan, terbang selama 3 hari, dan terbang keluar dari gerbang kota abadi Tongtian. Dalam 5 hari berikutnya, Ouyang Qianqian menemukan bahwa Tan Yun terbang ke pegunungan Jiutian yang luas. Matahari terbenam menjelang senja. Pegunungan yang indah ada di udara. Ouyang Qianqian, yang terbang, mengerutkan kening dan terbang ke udara dan mendarat di tebing, di mana pria itu. Dia datang ke sini dengan jelas. Kenapa dia menghilang? Ketika Ouyang Qianqian bingung, tiba-tiba, ada niat membunuh yang kuat di belakangnya. Kemudian, bagian belakang lehernya dicekik oleh seseorang. Tapi Tan Yun keluar dari udara tipis di belakangnya, meraih leher belakang Ouyang Qianqian dan berkata dengan suara dingin, katakanlah, mengapa mengikutiku? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu menyakiti orang lain, kamu lepaskan. Mata Ouyang Qianqian dipenuhi air mata. Di antara pedang Sub-Divine yang kamu beli, ada pedang Sub-Divine kelas atas dengan atribut waktu dan ruang. Saya memperbaikinya. Penjaga toko mengatakan kepada saya bahwa ketika Anda membelinya, Anda mengatakan itu rusak.
Saya tidak menerimanya, jadi saya mengikuti Anda dan ingin bertanya kepada Anda. Mengapa Anda mengatakan bahwa pedang halus milik orang lain rusak? Mendengar pidato itu, Tan Yunjian mengangkat alisnya. Segera, setelah menampilkan murid surgawi Hongmeng, dia mencubit leher belakang Ouyang Qianqian dan memutarnya. Ouyang Qianqian tiba-tiba tampak kusam. Katakan padaku, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar memperbaiki pedang? Tanya Tan Yun. Ouyang Qianqian tampak membosankan dan berkata, itu benar. Mendengar pidato itu, Tan Yun membuka ikatan murid surgawi Hongmeng, buru-buru melonggarkan Ouyang Qianqian dan berkata dengan kepalan tangan, gadis ini, maaf, itu salah paham. Saat ini, Ouyang Qianqian menatap Tan Yun, dan matanya yang indah menunjukkan warna kepanikan. Dia sombong, bahkan jika dia tidak takut dengan kekuatan tingkat keempat di alam kekaisaran. Dia tidak ragu bahwa jika dia bertarung dengan seorang pemuda berbakat di depannya, yang mati pastilah dirinya sendiri. Melihat Tan Yun tidak terlihat seperti orang jahat, ketakutan di mata indah Ouyang Qianqian berangsur-angsur menghilang. Kemudian, dia merasakan sakit yang panas dari bagian belakang lehernya, tetapi Tan Yun mencubit kulitnya dan darahnya keluar. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah diganggu sejak dia masih kecil, tetapi dia dihancurkan oleh pria di depannya. Dalam benaknya, dia memikirkan tampang baik ayahnya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia dianiaya. Tik-tok. Tetesan air mata seukuran kacang menyelinap melalui pipinya yang anti peluru. Hei, apa yang kamu tangisi? Aku tidak peduli padamu. Tan Yun tersentak di sudut mulutnya. Apa? Ouyang Qianqian menjulurkan jari giok, mengkliknya di belakang lehernya, berlumuran darah, dan meletakkan jarinya di depan Tan Yun. Apakah kamu melihat? Kamu telah mencubit orang dan berdarah, dan kamu masih mengatakan tidak ada seorang pun. Aku akan pergi. Tan Yun memutar matanya diam-diam, bukan. Kamu adalah pria kuat level 12 di ranah kekaisaran. Apa itu sedikit trauma kulit? Kamu tidak. Ketika Tan Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum bertemu, gadis yang menenggelamkan ikan dan angsa liar itu justru terus meneteskan air mata, seolah-olah dia telah dianiaya oleh surga. Yah, jangan menangis, Nona. Bolehkah saya meminta maaf kepada Anda? Selain itu, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Berbahaya bagi Anda untuk mengikuti saya secara diam-diam, oke? Namun, Tan Yun tidak tahu bahwa Ouyang Qianqian meneteskan air mata bukan karena dia anak perempuan, atau karena tidak ada yang pernah menggertaknya. Itu karena dia berpikir untuk meninggalkan kampung halamannya dan 9 dewa surgawi yang menindas orang lain. Aku takut dia akan meneteskan air mata balas dendam pada ayahnya. Tentu saja, Tan Yun mencubitnya, yang hanya merupakan sumbu dari air matanya. Permintaan maaf akan dihindari. Selama kamu menjawab pertanyaanku, aku akan memaafkanmu. Ouyang Qianqian bertanya, dia adalah master sub artefak tingkat suci. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada masalah dengan pedang sub divine yang disempurnakan. Mengapa Anda mengatakan itu cacat? Tan Yun menatap gadis di depannya dengan ekspresi takjub di matanya. Saya berkata, Nona muda, saya tidak berpikir Anda terlalu tua. Tanpa diduga, keterampilan Anda hanya selangkah lagi dari master artefak. Dan wilayahmu adalah alam kekaisaran tingkat 12. Bakatmu bagus. Tentu saja, Ouyang Qianqian menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, bakat saya secara alami bagus. Juga, saya bukan wanita besar. Saya seorang yatim piatu. Yah, jangan katakan itu. Katakan apa yang salah dengan pedangku. Ouyang Qianqian menatap Tan Yun dan matanya yang indah penuh dengan pertanyaan. Yah, untuk nasihat tulusmu, aku bisa memberitahumu. Tan Yun berpikir gadis di depannya sangat menarik dan tidak menjijikkan, jadi dia setuju. Dalam riak kecil kehampaan, pedang terbang wanita yang berkilauan dan tembus pandang terbang keluar dari cincin abadi dan tergantung di depan Ouyang Qianqian. Apakah ini yang Anda haluskan? Ya. Itu saja, Ouyang Qianqian mengangguk. Yah, dengarkan dengan jelas, aku hanya akan mengatakannya sekali. Tan Yun berkata dengan senyum angin musim semi. Jika saya tidak salah, ada 2 bahan utama untuk menyempurnakan pedang ini.
Bahan pertama adalah atribut waktu sejuta tahun pasir Suanjing bebas debu dan atribut ruang kayu ruang Xiansong, benar. Ya, kamu bisa melihatnya. Ouyang Qianqian menatap mata yang indah, yang penuh dengan warna yang luar biasa. Tan Yun tersenyum dan berkata, ada dua kekurangan pada pedang ini. Yang pertama adalah kecantikan dan yang kedua adalah kekuatan. Pertama, karena saat kamu memurnikan, atribut api adalah api yang sebenarnya. Setelah kamu menggabungkan semua bahan pemurnian, apinya telah sedikit berlalu. Jika tidak, pedang terbang yang disempurnakan harus menjadi sebening kristal dan cahaya berpendar. Kelemahan kedua adalah Anda menggunakan atribut es benming api sejati. Ketika Anda membantu pedang menjadi dingin, pada saat yang paling kritis, tiba-tiba, atribut es benming api sejati padam, menyebabkan fluktuasi pendinginan pedang terbang, dan akhirnya mengurangi kekuatan pedang terbang sebesar 10%. Aku tidak mengatakannya padamu. Ada apa denganmu? Api asli dengan atribut es akan tiba-tiba padam. Apakah salah jika saya mengatakan Anda cacat? Mendengar pidato itu, Ouyang Qianqian tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Tan Yun dalam pemujaan. Pada saat yang sama, matanya menunjukkan warna yang sangat terkejut. Dia sedikit membuka bibirnya dan berkata, ya Tuhan. Kamu bisa menebak api sejati atribut esku ketika tiba-tiba padam. Kejutan di hati Ouyang Qianqian telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memperbaiki pedang ini di ruang pemurnian, dia baru saja mendengar berita bahwa ayahnya berjanji untuk menikahi 9 kaisar abadi. Dia tercengang dan membuat api sejati dari atribut Bing padam. Tapi saat itu padam, dia mengendalikan api yang sebenarnya dalam hidupnya untuk menyala lagi. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa pria di depannya dapat menghitung proses pemurniannya dengan sangat akurat hanya dengan melihat pedang. Lalu bukankah itu berarti pencapaian laki-laki dalam peralatan harus jauh di atas diri mereka sendiri? Memikirkan hal ini, Ouyang Qianqian memandang Tan Yun dengan kagum dan berbisik, kamu dapat melihat cacat dari sub-artefak terbaik. Bukankah kamu mengatakan bahwa keterampilan artefakmu telah mencapai master artefak? Apa peringkat master artefak kamu? Tan Yun mengangkat bahu. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Yah, aku punya sesuatu untuk pergi. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Tan Yunteng naik di udara dan terbang ke pegunungan di timur. Hei, tetua, jangan pergi. Ouyang Qianqian. Setelah dikejar oleh Ouyang Qianqian menjadi Wan Xianli, Tan Yun berhenti terbang dan berdiri di udara. Melihat kembali gadis yang terbang di depannya, dia mengerutkan kening, kataku cantik kecil, aku pencuri pemetik bunga. Kamu ikuti aku lagi. Hati-hati aku perlakukan kamu. Hehehehe. Hei, kau hantu kepala besar. Ouyang Qianqian berkata dengan santai, saya tidak berpikir Anda orang jahat sama sekali. Mabuk, aku tidak bisa lari. Tan Yun berkata dalam hati, kamu dan aku bertemu secara kebetulan. Aku bilang kenapa kamu mengikutiku. Kepala Ouyang Qianqian terkulai, dan matanya yang indah berbalik, dan segera berubah menjadi tatapan yang menyedihkan, saya seorang yatim piatu. Selain kultivasi, pemurnian alat adalah keyakinan saya. Setelah mendengar apa yang kamu katakan tentang kelemahan pedangku, aku akan meninggalkan kota abadi Tongtian dan memujamu sebagai guruku. Tan Yun tampak positif. Pertama, saya orang yang tidak menyenangkan. Anda akan berada dalam bahaya dengan saya. Kedua, aku tidak ingin mengambil magang. Itu saja yang kamu katakan. Selamat tinggal. Kemudian Tan Yun berbalik dan pergi. Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Ouyang Qianqian cemberut mulut Cherry dan berkata tidak puas, banyak orang ingin mengambil orang lain sebagai murid. Mereka tidak mau. Bagaimana Anda bisa menolak orang lain? Seperti yang dikatakan Ouyang Qianqian, dia adalah kebanggaan surga. Ada orang yang ingin mengambil dia sebagai magang, tapi dia menolak. Di masa lalunya, hanya dia yang menolak orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Kamu benar-benar lucu. Kenapa aku tidak bisa menolakmu? Tan Yun mengerutkan kening dan melambai ke Ouyang Qianqian. Tidak, jika kamu tidak menerimaku sebagai murid, aku akan selalu mengikutimu. Wajah Ouyang Qianqian berubah,
dan matanya yang indah tertekuk menjadi bentuk bulan sabit. Dia melangkah maju, mengulurkan tangan Giok Qianqian, mengambil Tan Yun, dengan lembut mengguncang lengan kanan Tan Yun, dan tampak seperti orang yang lembut. Setuju saja untuk menerimaku, oke. Aku benar-benar ingin belajar pemurnian senjata darimu. Tidak, Tan Yun mengerutkan kening. Lepaskan, tidakkah kamu mengerti kebenaran bahwa pria dan wanita tidak memberi dan menerima? Tan Yun mengabaikan Ouyang Qianqian dan berbalik untuk menembak ke dalam kekosongan lagi. Namun, dalam setengah bulan berikutnya, Ouyang Qianqian tampak murung dan mengikuti Tan Yun sepanjang waktu. Dia pasti bukan orang biasa, jika tidak, bagaimana dia bisa meninggalkan tanah yang ditinggalkan? Lebih dari 80 tahun yang lalu, dia hanya menghukum negeri dongeng tingkat pertama. Sekarang dia telah berubah menjadi tanah kaisar tingkat 7, dan kekuatannya masih di atasku. Ngomong-ngomong, aku tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku akan mengikutinya sebagai tur jalan-jalan. Pria ini sangat menarik. Nah, ikuti saja dia. Ouyang Qianqian tampak menyedihkan. Bahkan, dia berpura-pura dilihat oleh Tan Yun. Dalam sekejap mata, setahun kemudian, Tan Yun terbang keluar dari pegunungan Jiutian. Yang mengejutkannya, gadis di belakangnya masih mengikutinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berhenti terbang, melayang ke udara dan berdiri di atas hutan hijau. Tiba-tiba melihat ke belakang, dia melihat gadis terbang dan berpikir bahwa dia adalah seorang yatim piatu, jadi hatinya melunak dan matanya melembut. Ouyang Qianqian tampak dirugikan. Senior, orang-orang mengikutimu sepanjang musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berjanjilah pada mereka. Aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Maukah kamu menerimaku sebagai murid? Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa mengikutiku, tapi aku tidak akan membawamu sebagai murid. Mengapa? Tidak, aku hanya tidak ingin membawamu sebagai murid. Tan Yun berkata, meskipun saya tidak membawa Anda sebagai magang, selama Anda berperilaku baik di masa depan, mengapa Anda tidak memahami keterampilan pemurnian senjata Anda? Saya dapat memecahkan keraguan Anda dan memberi Anda beberapa saran. Hihi, itu bagus. Ouyang Qianqian sangat senang. Bagaimana aku memanggilmu? Tan Yun, kata Tan Yun. Tan Yun, namanya sangat vulgar. Bisik Ouyang Qianqian. Kau mencoba lagi. Tan Yun melirik Ouyang Qianqian. Apakah aku mengatakan sesuatu? Ouyang Qianqian berkata sambil tersenyum. Tan Yun melirik sudut mulutnya, siapa namamu? Namaku Qianxian. Ketika Ouyang Qianqian berbicara, Mei Mo tercengang hingga meneteskan air mata. Saya tidak tahu siapa orang tua saya, jadi saya tidak tahu nama belakang saya. Suara mendesing. Tan Yun muncul di samping Ouyang Qianqian dalam sekejap dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa melihat wanita menangis. Yah, jangan menangis. Dengan itu, Tan Yun menjulurkan jarinya dan dengan lembut menyeka air mata di pipi Ouyang Qianqian. Merasakan Tan Yun menyentuh wajahnya, tubuh halus Ouyang Qianqian sedikit bergetar, dan detak jantungnya tidak bisa menahan percepatan. Perasaan sengatan listrik. Tan Yun melihat Ouyang Qianqian, dan tiba-tiba pipinya ternoda oleh awan kemerahan. Menurutnya gadis itu sangat menarik. Segera, Tan Yun tampak serius, ramping, kamu ikuti aku. Ada satu hal lagi, kamu harus menjamin. Tidak peduli apa yang kamu dengar atau lihat, kamu harus bersumpah untuk tidak menyebutkannya kepada siapapun. Kalau tidak, jangan ikuti aku. Ouyang Qianqian mengangguk. Segera, tangan gioknya terangkat sedikit dan jari pedangnya menunjuk ke langit. Aku bersumpah, selama aku ada hubungannya dengan saudara Tan, aku tidak akan memberitahu siapapun. Jika saya melanggar sumpah saya akan mati di tempat. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum puas. Ayo pergi. Kakak Tan, kemana kita akan pergi? Tan Yun menjulurkan jarinya, menunjuk ke kedalaman hutan dan berkata, terbang di atas hutan ini, ada taman peri. Kita akan pergi ke sana. Oh, Ramping menjawab. Segera, yang mengejutkannya, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi sekelompok wanita cantik.
Tan Yun memberitahu Sen Subing dan yang lainnya tentang diikuti oleh seorang gadis selama penerbangannya. Sebenarnya, Tan Yun tidak bermaksud meninggalkannya, tapi Sen Subing yang berhati lembut setuju. Kakak Tan, kan? Ramping bingung. Tan Yun berkata, Subing, Xianer, Tang membaloni, Tang Xinying, Yukin dan Ruoxi, 7 di antaranya adalah istriku. Juga, ini adalah Xian, Yingying, Ruxue, Sen Suzhen, Qing Cheng, dan Puisi. Mereka adalah kerabat dan teman saya. Adapun Zenji, Tan Yun tidak membiarkannya keluar karena dia telah menyentuh penghalang tingkat kelima dari alam kekaisaran dan sekarang berlari melalui alam. Mendengar pidato itu, dia berkata, wah, kakak Tan, kakak iparmu dan teman-temanmu sangat cantik. Kamu juga sangat cantik, Sen Subing berkata sambil tersenyum. Tan Yun memberitahu kami tentang Anda. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan keluarga kami di masa depan. Xian mengangguk, dan segera mengirim pesan ke Tan Yun, tidakkah kamu melihat bahwa kamu sangat romantis? Kamu memiliki begitu banyak orang kepercayaan selain 7 istri. Tan Yun menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kemudian dia terbang di atas hutan bersama gadis-gadis itu dan jatuh di kaki Gunung Peri, taman peri dengan radius 10 abadi. Taman peri penuh dengan rumput hijau dan bunga-bunga indah. Di area tengah, ada hutan bambu ungu. Di kedalaman hutan bambu tempat roh abadi berdiam, ada rumah sederhana 6 lantai setinggi 100 kaki. Hihi, pemandangan di sini sangat indah. Entahlah, ternyata ada pemandangan yang begitu indah di dunia peri 9 hari. Melihat pemandangan indah di depanku, mataku yang ramping penuh dengan warna yang terobsesi. Pada saat ini, kekosongan di sekitar gadis ramping itu seperti riak air. Dalam gaun biru panjang, Fang Ziqing keluar dari udara tipis. Dia melihat pemandangan yang familiar di depannya. Air mata berdesir dan lengan kanannya melambai. Tiba-tiba, penghalang isolasi suara besar menyelimuti seluruh taman peri. Ibu dan ayah, Xiao Qing kembali. Putrimu kembali. Gadis dengan rok biru dan topeng, yang gemetar menuju hutan bambu ungu, berkata dengan lembut, Kakak Tan, siapa dia? Namanya Xiao Qing. Dia adikku. Tan Yun berkata dengan sedih, ini rumahnya. Mendengar pidato itu, Xian secara alami percaya bahwa Tan Yun mengenali saudara perempuan Xiao Qing setelah terbang. Kakak Tan, dia terlihat sangat sedih. Xian berkhotbah kepada Tan Yun. Tan Yun mengangguk dan segera mengikuti Fang Ziqing dengan semua wanita dan berjalan menuju hutan bambu ungu. Ayah, ibu, putri yang tidak layak telah kembali. Keluar dan lihat putrimu. Fang Ziqing menangis, aku putrimu Fang Ziqing. Terisak. Fang Ziqing. Ramping menatap matanya yang indah dan berpikir, tidak, Fang Ziqing adalah mantan 9 kaisar abadi surgawi. Saya mendengar bahwa dia telah mati selama ribuan tahun. Itu pasti bukan dia. Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari hutan bambu ungu. Nadanya penuh dengan ketidaksenangan, siapa yang membuat keributan di sini? Mendengarkan suara tua yang familiar, Fang Ziqing, yang menangis, gemetar hebat. Segera, seorang lelaki tua berambut putih, yang terlalu tua untuk terlihat, melayang keluar dari hutan bambu ungu. Lengan baju pria tua itu kosong dan jelas kehilangan lengannya. Melihat lelaki tua bungkuk pendek itu, Fang Ziqing awalnya tertegun, dan kemudian berteriak dengan gembira, Paman Ye, apakah itu kamu? Orang tua yang memancarkan 12 peringkat alam kekaisaran tidak lain adalah kamu Liang, pengurus rumah tangga tua dari rumah abadi Jiutian. Kata, Paman Ye, diperkenalkan ke telinga Ye Liang, dan dia merasa sangat baik. Karena gelar ini, hanya Kaisar Jiutian Xian yang telah meninggal yang pernah menyebut dirinya begitu akrab. Gadis kecil, apakah kamu? Alis dan garis vertikal Ye Liang. Paman Ye, ini aku Fang Ziqing. Air mata Fang Ziqing berdesir. Setelah saya meninggal tahun itu, saya bereinkarnasi. Mencium pidato, tubuh tua kamu Liang tiba-tiba gemetar hebat. Dia menatap gadis rok biru bertopeng di depannya dan berkata, apakah Anda? Tuan Jiutian Xiandi. Ya, ini aku. Fang Ziqing terisak. Celepuk.
Ye Liang tiba-tiba berlutut di depan Fang Ziqing dan menangis. Tuan Xiandi. Melihat pemandangan ketika tuan dan pelayan bertemu, Tan Yun dan Shen Subing sangat tersentuh dan lega untuk Fang Ziqing. Dan ramping di samping Tan Yun benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Meskipun dia tidak dilahirkan ketika Fang Ziqing meninggal di masa lalu, dia telah mendengar legenda Fang Ziqing berkali-kali. Dikatakan bahwa Ziqing Cina, yang diinstruksikan oleh Mahaguru Hongmeng, menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan menjadi salah satu dari 10 besar di negeri dongeng 9 surga. Dan satu orang menantang 9 barang antik tua di 9 hari dunia peri lainnya. Meskipun mereka terluka parah, mereka mengalahkan ke-9 yang kuat. Ini rahasia. Jangan lupa sumpah. Tepat ketika Xian terkejut dan terganggu, suara Tan Yunzi terdengar di benaknya. Aku mengerti. Seluruh pria itu jelas ketakutan dengan identitas Fang Ziqing, dan suaranya bergetar ketika dia menjawab. Pada saat ini, Fang Ziqing mengangkatmu dan berharap untuk berkata, Paman Ye, aku memintamu untuk menyelamatkan orang tuaku sebelum aku meninggal. Di mana orang tuaku sekarang? Namun, kata-kata Ye Liang selanjutnya membuat Fang Ziqing tetap di tempat jika dia disambar petir. Tuan Xiandi, maafkan aku tidak berguna. Ye Liang berkata dengan air mata berlumpur. Kaisar abadi, budak tua itu mendengarkan perintahmu dan pergi untuk menyelamatkan orang tuamu. Tetapi pada saat itu, meskipun budak tua itu adalah kekuatan tingkat ke-6 dari kekaisaran besar, dia bukan lawan dari jiwa yang menyambar anjing ilahi. Anjing perampas jiwa membunuh orang tuamu setelah menghapus lengan budak tua itu. Mungkin itu karena budak tua itu baik pada binatang ini di masa lalu. Itu tidak membunuh budak tua itu pada akhirnya, tetapi mengusir budak tua itu dari rumah Jiu Tianxian setelah menghapus kultivasinya. Budak tua itu berlutut di luar rumah Jiu Tianxian selama 3 hari 3 malam sebelum dia setuju untuk membiarkan budak tua itu mengambil mayat orang tuamu. Budak tua itu mengambil mayat orang tuamu dan kembali ke sini untuk mengamankannya. Budak tua akhirnya mencapai tingkat kultivasi saat ini di tahun-tahun tanpa akhir. Saya yakin Anda akan kembali suatu hari nanti. Mendengar pidato itu, Fang Ziqing menutup matanya, dan air mata menembus belenggu kelopak matanya dan terus menetes. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan bahu yang harum itu sering mengangkat bahu untuk menahan diri agar tidak menangis. Tan Yun maju selangkah dan memeluk Fang Ziqing. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Itu akan lebih baik. Kakak, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Fang Ziqing menatap Ye Liang dengan air mata setelah meninggalkan pelukan Tan Yun dan berkata, di mana orang tuaku dimakamkan? Ye Liang menghela nafas dan berkata, Tuan Xiandi, orang tuamu berada di kedalaman hutan bambu ungu. Kakak, tunggu aku di luar. Aku ingin pergi menemui orang tuaku sendirian. Fang Ziqing meninggalkan sepatah kata pun dan meninggalkan semua orang sebagai sosok yang kesepian, menghilang ke dalam hutan bambu ungu. Sesaat kemudian, Fang Ziqing datang ke batu nisan dengan nama orang tuanya terukir di atasnya. Fang Ziqing berlutut, memegang batu nisan di tangannya, dan menangis dengan sedih, Ayah, Ibu, maafkan aku, putriku kasihan padamu. Putriku ingin membawamu ke rumah Jiu Tianxian untuk menikmati berkah murni, tapi dia tidak ingin melibatkanmu. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Fang Ziqing menangis hingga larut malam. Dia baru saja tertidur dengan batu nisan. Keesokan harinya, ketika matahari menyinari dia melalui hutan bambu ungu. Saya tidak tahu kapan Tan Yun dan yang lainnya ada di belakangnya, melihat diri mereka sendiri khawatir. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku akan baik-baik saja. Fang Ziqing berkata, melihat batu nisan dan mengungkapkan niat membunuh di matanya, Ayah dan Ibu, jangan khawatir. Cepat atau lambat, putrinya akan memotong musuh. Sebelum menjadi dewa, putrinya akan membiarkan putranya, sekarang 9 kaisar abadi, menguburmu terlebih dahulu. Kemudian Fang Ziqing menundukkan kepalanya, memejamkan mata dan mencium batu nisan dengan lembut. Segera bangkit, menatap Ye Liang dan berkata, Paman Ye, ikut kami. Kaisar abadi, jika budak tua itu tidak pergi, dia akan tinggal di sini untuk menjaga makam.
kata Ye Liang. Kemudian, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan membunuh anjing mematikan yang menyakitinya dan menggunakan esensi darahnya, kita dapat mematahkan jiwa yang memenjarakan lengan Ye tua yang patah. Pada saat itu, kita dapat menggunakan cairan kehidupan untuk meregenerasi lengan kita. Tidak ada jalan lain. Fang Ziqing mengangguk, memandang Ye Liang dan berkata, Paman Ye, kamu dapat yakin di sini di masa depan. Suatu hari, aku akan menyembuhkan lenganmu. Oke. Ye Liang mengangguk lagi dan lagi, budak tua ada di sini menunggumu kembali. Kemudian, Kamu Liang memperhatikan Fang Ziqing dan rombongannya terbang menjauh dari Taman Peri. Saudara Tan, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Ramping dalam penerbangan. Tan Yun berkata, pergilah ke kampung halaman Zenji. Saudari Zenji, bukankah dia dikurung di tempat yang ditinggalkan? Apakah dia juga keluar? Hati yang Ramping tenggelam dan berkata pelan, Saudara Tan, apakah Zenji di mulutmu pernah menjadi putri wali kota Zhen Xiancheng?